Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Fitriana Sapari dari Jurnalistik 3D dengan NIM 12240500153. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Teori yang pertama ada teori deduktif dan induktif. Teori deduktif merupakan pendekatan logis yang dimulai dari teori umum menuju pengamatan khusus. Sedangkan teori induktif yaitu pendekatan logis yang dimulai dari pengamatan khusus menuju ke generasi umum. Yang kedua, ada teori interaksi simbolik. Teori ini menggambarkan bahwa manusia memahami dunia melalui interaksi simbolik dan persepsi terhadap makna simbol-simbol. Contohnya, seperti orang yang memberikan arti pada lambang simbol tertentu seperti bendera, lambang agama, atau bahkan emoji di media sosial. Teori yang ketiga, ada teori penetrasi sosial. Teori ini menjelaskan proses bagaimana seseorang memasuki kehidupan pribadi atau emosional orang lain dalam hubungan. Misalnya, saat dua orang dalam hubungan yang semakin mendalam, mereka mulai akan saling memahami emosi, keinginan, dan pengalaman pribadi satu sama lain dengan lebih baik. Yang keempat, ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini memfokuskan pada cara manusia berusaha mengurangi ketidakpastian dalam situasi komunikasi atau hubungan sosial. Contohnya, ketika seseorang meminta klarifikasi atau informasi tambahan untuk mengurangi ketidakpastian dalam sebuah situasi atau suatu percakapan. Yang kelima, ada teori manajemen privasi komunikasi, di mana teori ini tuh memahami bagaimana individu mengelola informasi pribadi mereka dalam interaksi komunikasi. Contohnya dapat berupa seseorang yang memilih untuk tidak membicarakan topik pribadi tertentu di lingkungan kerja demi menjaga privasi dan profesionalisme. Teori yang keenam ada teori dinamisasi kognitif, di mana teori ini menjelaskan ketidaknyamanan mental yang muncul saat seseorang memiliki keyakinan atau perilaku yang bertentangan. Contohnya, ketika seseorang yang sadar akan dampak negatif merokok pada kesehatan, tetapi merokok karena adanya dinamisasi antara pengetahuan dan perilaku. Yang ketujuh, ada teori dialektika relasional, yaitu memfokuskan pada konflik atau ketegangan dalam hubungan antara kebutuhan individu dan hubungan sosial. Contohnya dalam hubungan, ketika satu pasangan ingin menghabiskan waktu bersama, sementara pasangan lainnya ingin waktu sendiri. Ini menciptakan ketegangan yang merupakan bagian dari dialektika relasional. Selanjutnya, teori ke-8 ada teori self-disclosure, yang dimana menjelaskan proses individu membagikan informasi pribadi untuk membangun hubungan sosial. Contohnya, seorang individu secara bertahap membuka informasi pribadi kepada teman dekat atau pasangan untuk memperkuat ikatan emosional dan kepercayaan. Lalu yang ke-9 ada teori groupthink, yang dimana ini tuh berkonsep untuk merujuk pada kecenderungan kelompok untuk mencapai konsensus tanpa mempertimbangkan alternatif rasional. Jadi contohnya tuh seperti studi tentang bagaimana informasi yang disusun dan dikelola dalam organisasi atau kelompok tertentu, seperti bagaimana sistem komunikasi yang digunakan di suatu perusahaan. Yang ke-10 ada teori informasi strukturisasi. Teori ini memfokuskan pada bagaimana informasi disusun dan dikelola dalam interaksi sosial. Contohnya seperti studi tentang bagaimana informasi disusun dan dikelola dalam organisasi atau kelompok tertentu, seperti bagaimana sistem komunikasi digunakan dalam suatu organisasi tersebut. Teori yang ke-11 ada teori budaya organisasi, di mana teori ini tuh untuk memahami budaya, nilai, dan norma yang membentuk perilaku di dalam organisasi. Contohnya sebuah perusahaan yang memiliki nilai-nilai yang diterapkan secara luas, seperti budaya kerja yang mengutamakan kolaborasi dan inovasi atau kekreatifan dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada yang ke-12, teori informasi organisasi, di mana teori ini tuh untuk menganalisis bagaimana informasi ini tuh diperoleh, diproses, dan digunakan dalam konteks organisasi. Contohnya cara perusahaan mengolah informasi seperti bisnis data karyawan, dokumentasi prosedur, atau arsip laporan-laporan keuangan. Selanjutnya ada yang ke-13, teori jaringan. Teori jaringan ini memahami dinamika dan struktur jaringan komunikasi dan interaksi sosial. Contohnya seperti bagaimana sih komunikasi dan informasi ini tuh mengalir di antara individu dalam sebuah organisasi dan komunitas. Selanjutnya yang ke-14 ada teori kultivasi
Teori ini tuh meneliti pengaruh media terhadap persepsi individu tentang realitas. Contohnya seperti menonton acara televisi tertentu yang dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap di dunia nyata gitu. Seperti persepsi tentang kejahatan yang ada di kehidupan sehari-hari yang memengaruhi oleh berbagai tayangan di televisi gitu. Teori yang ke-15 ada teori use and gratification, yang dimana teori itu menjelaskan bagaimana individu memilih dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Jadi contohnya seseorang saat menggunakan media sosial untuk mencari informasi, hiburan, atau untuk menjaga hubungan sosial, mereka itu akan mendapatkan di media sosial tertentu. Jadi untuk membuka media sosial tertentu itu tuh mereka mempunyai tujuan. Yang ke-16 ada teori ekologi media. Teori ini tuh menjelaskan mengkaji interaksi antara media, teknologi, struktur sosial, dan lingkungan. Contohnya seperti mempelajari bagaimana media, teknologi, dan lingkungan sosial itu saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain gitu. Seperti adanya antara kolaborasi antara media satu dan media yang lainnya. Teori ke-17 ada teori spiral of silence. Teori ini menjelaskan bagaimana individu merasa terdorong untuk menahan diri dalam menyatakan pendapat mereka ketika merasa pendapat mereka itu tidak populer. Contohnya, kita dapat dilihat ya saat seseorang tidak berani menyuarakan pendapatnya dalam diskusi publik karena mereka merasa opini mereka itu tidak populer di lingkungan tertentu atau di lingkungan mereka. Selanjutnya, teori ke-18 ada teori agenda setting, di mana teori ini tuh digunakan untuk memahami peran media dalam menentukan perhatian masyarakat terhadap isu tertentu. Contohnya, bagaimana media massa dapat mengaruhi perhatian publik terhadap isu-isu tertentu yang memberikan liputan yang berulang kali. Jadi si media ini tuh memang sudah di-setting gitu untuk memengaruhi perhatian publik gitu terhadap isu-isu yang akan mereka angkat. Yang ke-19 ada teori social learning, yang dimana teori ini tuh menjelaskan bagaimana individu belajar melalui pengamatan, imitasi, dan pengalaman. Contohnya seperti proses belajar anak-anak saat meniru perilaku orang dewasa dalam keluarganya, misalnya cara berbicara mereka atau cara mereka berperilaku di rumah. Tentu itu akan menjadi media learning untuk anak-anak. Selanjutnya, teori ke-20 ada face negotiation theory, yang dimana teori ini tuh untuk memahami bagaimana budaya memengaruhi cara individu untuk menjaga wajah atau citra diri mereka dalam berkomunikasi. Contohnya seperti ketika dalam budaya tertentu, seseorang memilih untuk menahan diri agar tidak menghina atau merendahkan wajah atau citra seseorang dalam percakapan. Jadi menghargai satu sama lain. Teori ke-21 ada anxiety uncertainty management theory. Teori ini memahami bagaimana seorang individu mengelola kecemasan dan ketidakpastian dalam komunikasi. Contoh lainnya seperti ketika kita berinteraksi dengan orang asing, itu akan menimbulkan rasa ketidakpastian gitu. Selanjutnya ada teori yang ke-22 yaitu conversation constraint theory, yang dimana teori itu berfokus pada pembahasan atau hambatan yang ada dalam percakapan atau interaksi. Contohnya ketika seseorang menghindari pembicaraan tentang topik yang menurut mereka sensitif dalam percakapan untuk menjaga kenyamanan dan hubungan sosial yang baik. Teori ke-23 ada expectancy violation theory. Teori ini menjelaskan bagaimana individu merespon pelanggaran harapan dalam interaksi sosial. Jadi contohnya ketika seseorang melanggar harapan atau ruang pribadi seseorang dalam percakapan atau interaksi seperti berbicara terlalu dekat atau mengganggu privasi, ini digunakan untuk teori tersebut. Teori ke-24 ada teori communication accommodation, yang dimana teori ini menjelaskan atau mempelajari bagaimana individu menyesuaikan gaya komunikasi mereka untuk cocok dengan orang lain. Contohnya ketika kita bicara dengan cara yang berbeda untuk menyesuaikan dengan gaya komunikasi orang demi memperkuat hubungan gitu.
Yang terakhir ada teori high context and low context theory, yang dimana teori itu menggambarkan cara budaya mengelola informasi di mana high context bergantung pada konteks yang berhubungan, sementara low context lebih berfokus pada pesan yang secara langsung gitu. Contohnya ketika dalam budaya tertentu, misalkan pesan yang disampaikannya itu bergantung gitu pada konteks atau kode tertentu untuk dipahami, atau sebaliknya, pesan yang disampaikan secara langsung tanpa banyak konteks. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.